Selamat hari Minggu. Gimana kabar adik sekalian? Pasti baik kan? Baik, kita akan mulai ibadah teruna pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, persiapkan diri adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari adik-adik bersikap sempurna, kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4. Baitnya yang pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan, kami menaikkan kepadamu, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kita masih dalam kondisi pandemi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 133, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan bacanya selayaknya kita membaca Mazmur. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Baik adik-adik, demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik,
Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 baitnya yang pertama sampai yang kedua, meski tak layak diriku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca Alkitab dan juga merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti dan juga memahami firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini.
Terpujilah Kristus, haleluya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini tema perenungan kita yaitu janji dan harapan, raihlah. Janji dan harapan, raihlah. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan seterusnya, kita mau belajar mengenai kisah bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan dan kemudian merasakan berbagai hal yang membuat mereka tertekan, membuat mereka mengalami kesedihan dan juga mengalami banyak sekali penderitaan. Nah, mengapa bangsa Israel berada dalam pembuangan? Sebab mereka telah melakukan berbagai macam yang membuat Tuhan sedih ataupun membuat Tuhan kecewa atas tingkah laku hidup mereka yang telah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Padahal kita telah bersama-sama tahu bahwa Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, bahkan memberikan mereka tanah perjanjian, tanah Kanaan untuk mereka tinggali, dan tanah itu adalah tanah yang subur yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi karena keegoisan hati manusia, karena kedegilan hati mereka yang selalu menginginkan kepuasan, yang selalu tidak puas dengan kehidupan mereka yang selalu dianggap tidak sempurna itu, mereka selalu mencari-cari celah yang dapat membuat mereka akhirnya jauh daripada Tuhan. Untuk itulah Tuhan mau menghukum bangsa Israel dengan melakukan pembuangan ke Babel. Nah, pada bacaan kita pada pagi hari ini, kita diperlihatkan bahwa harapan akan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel untuk mengalami kemerdekaan tentunya sangatlah nyata untuk dialami dan juga dirasakan bagi mereka. Mengapa demikian? Sebab dalam Esra 1 dan juga selanjutnya ini, kita diperlihatkan satu sosok yang akan membawa harapan tersebut bagi bangsa Israel, yaitu adalah sosok Raja Kores Agung. Siapa Raja Kores Agung ini? Raja Kores Agung adalah penguasa Babel, bahkan raja dari Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia tentunya bukan hanya di Babel saja, tetapi ada banyak macam negara-negara lainnya, dan itu sangat luas sekali. Dalam bacaan kita, di sini kita melihat bahwa Raja Kores itu disebut namanya beberapa kali, bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama pun nama Raja Kores ini adalah menjadi bangsa Yahudi, menjadi raja yang membawa kembali umat Israel kepada negaranya seperti sedia kalanya, atau membawa umat Israel kembali dari pembuangan untuk membangun kembali Yerusalem, bahkan membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan. Nah, tentunya dari Raja Kores ini sebagai penguasa pada masa itu, Raja Kores menampilkan gaya pemerintahan yang berbeda dari raja-raja yang lainnya. Raja Kores tidak memaksa orang-orang dari bangsa lain untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Sebaliknya, ia sangat mendukung bahkan menghormati kepercayaan bangsa-bangsa lainnya. Nah, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya piagam Sirus Silinder yang berisikan jaminan kemerdekaan dan juga kebebasan beragama. Bahkan ketika kita melihat keadaan umat Israel yang di masa pembuangan yang membolehkan mereka kembali untuk bahkan membangun bait Allah, yang dimana ia mempercayai bahwa Tuhan yang telah menitahkannya kepada dia untuk memberikan kebebasan bagi umat Israel. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, tindakan Raja Kores mengeluarkan pengumuman menjadi janji Raja Kores. Kores mengingatkan ataupun menginjilkan umat Israel untuk membangun dan juga pulang ke negerinya kembali. Nah, janji Kores ini
disebut sebagai suatu harapan. Harapan yang membuka masa depan yang lebih baik, di mana harapan yang langsung direspon dengan mempersiapkan diri dalam melaksanakan janjinya. Untuk itu bangsa Israel menyadari inilah saatnya bagi mereka untuk menata kehidupan yang lebih baik yang diawali dengan dibangunnya kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, masa depan tentunya tidak lepas dari kesempatan yang ada. Kesempatan yang diberikan dan juga dijanjikan menjadi suatu harapan. Semuanya itu tidak lepas daripada kehendak dan juga campur tangan Tuhan. Nah, kalau kita mau membawa dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya saja dalam kehidupan sebagai remaja yang masih sibuk dengan pendidikannya masing-masing untuk meraih cita-citanya. Nah, tentunya dalam pendidikan itu ada banyak sekali harapan-harapan yang diberikan, baik itu harapan orang tua, bahkan harapan diri sendiri untuk mencapai kesuksesan ketika kita telah dewasa nantinya. Nah, bagaimana kita mencapai kesuksesan itu? Pastinya memerlukan berbagai macam pengorbanan waktu misalnya, untuk kita belajar, untuk kita bersekolah, dan lain sebagainya, untuk kita pergunakan baik-baik agar dapat mencapai cita-cita kita. Itu adalah harapan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi jikalau misalnya kita sudah boleh bersekolah, maka syukurilah itu. Sebab ada banyak juga teman-teman kita yang ada di luar sana yang tidak mampu merasakan harapan untuk bersekolah tersebut. Dipergunakanlah kesempatan ataupun harapan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan tidak bermalas-malasan untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, bahkan untuk bersekolah, agar ke depannya kita dapat meraih apa yang menjadi cita-cita dan juga harapan kita ketika kita dewasa nantinya. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, belajarlah dari teladan Raja Kores. Marilah kita bersikap murah hati dan juga menghormati semua orang. Jadilah pembebas dan juga jangan menindas bagi sesama kita. Dengan cara itulah kita dapat meraih cinta Tuhan dan juga sesama. Raja Kores pernah berkata, "Kapanpun engkau bisa bertindaklah sebagai pembebas. Kebebasan, kehormatan, kekayaan, ketiganya adalah kebahagiaan terbesar manusia. Jika engkau memberikannya kepada orang-orang di sekitarmu, cinta mereka untukmu tidak akan pernah mati." Yakin dan percayalah juga bahwa hal kecil yang ada dalam diri adik-adik dan juga kakak tentunya bisa berdampak baik bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, dan lain sebagainya. Misalnya saja hanya dengan senyuman kecil saja, itu telah membuat orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi bahagia. Untuk itu, hargailah setiap perjuangan yang telah diberikan oleh orang tua kita agar kita dapat bersekolah, maka belajarlah dengan tekun untuk meraih cita-cita kita, dan tentunya ketika kita meraih cita-cita, yang akan bangga bukan hanya orang tua, bukan hanya siapapun, tetapi yang bangga adalah diri kita sendiri yang telah berhasil mencapai kebebasan, berhasil mencapai apa yang telah Tuhan berikan yang menjadi harapan bagi kita untuk meraih cita-cita kita di masa depannya. Untuk itu tetap bersemangat dalam bersekolah, dalam mengerjakan tugas, dan melakukan berbagai aktivitas dengan penuh sukacita dan juga rasa syukur kepada Tuhan. Maka itu jangan lupa untuk berdoa. Berdoa bukan hanya untuk meminta pertolongan, tetapi untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin untuk firman-Nya.
Kuasa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Kami telah memuji Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur atas setiap pertolongan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terimalah syukur kami yang kami bawa dalam doa dan juga dalam puji-pujian kami kepada Tuhan pada saat ini. Kiranya ibadah kami ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah PT pada pagi hari ini maupun yang tidak sempat mengikuti ibadah pada saat ini dikarenakan sakit. Tuhan tolong lindungi teman-teman kami yang dalam kelembahan tubuh ini, berikan dia kekuatan dan juga kesehatan. Pulihkanlah dia melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan dari keluarganya, supaya teman kami yang dalam kelemahan tubuh ini boleh mendapatkan kesembuhan yang kami percaya hanya daripada Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap kami yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, berkenan memberkati kami Tuhan, supaya dalam ibadah ini bahkan setelah ibadah ini, setelah kami bersama-sama memuji Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, kami dapat dimampukan menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap pendidikan kami, untuk setiap aktivitas yang kami lakukan, baik itu yang secara online kami lakukan maupun yang secara offline kami lakukan, Tuhan berkenan memberkatinya, supaya setiap yang kami lakukan dan kami rencanakan ini ya Tuhan, dapat berjalan dengan baik untuk kami gunakan untuk dalam pendidikan, bahkan untuk meraih cita-cita kami, dan bahkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkenan memberkati semuanya itu ya Tuhan, supaya kami juga dapat benar-benar dengan ketulusan hati dan juga dengan kesungguhan bahkan ketekunan dapat menjalani pendidikan dan berbagai aktivitas kami. Berikan kami semangat yang penuh supaya kami pun dapat dimampukan untuk melewati semuanya itu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kakak-kakak layan yang boleh melayani kami. Tuhan berkati semuanya dari pengurus bahkan setiap anggota-anggota dan juga kakak-kakak layan lainnya. Tuhan berkenan memberkati mereka dalam pelayanannya. Berikan kekuatan, kesehatan supaya mereka tetap dapat melayani kami dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh syukur dan juga dengan penuh kesabaran. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap keluarga kami, baik itu yang berada bersama-sama dengan kami, tinggal bersama-sama dengan kami, maupun yang berjauhan dengan kami. Tuhan tolong berkenan memberkati semuanya, memberkati keluarga kami, supaya kami tetap selalu dalam pertolongan Tuhan saja. Berkenan memberkati gereja kami ya Tuhan, supaya gereja kami ini dalam setiap pergumulannya, dalam setiap perencanaan-perencanaan ke depannya dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkenan memberkatinya, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang presiden bahkan hingga pemimpin-pemimpin yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan berkenan memberkati mereka semuanya dalam pekerjaannya, supaya mereka dapat benar-benar bekerja dengan baik untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Setelah ibadah ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Tuhan tolong jaga lindungi kami, supaya kami dapat beraktivitas di hari ini, bahkan 1 minggu ke depannya. Tuhan tolong jaga lindungi kami. Ini kami ya Allah, ini kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya adik-adik memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara satu, ditransfer ke nomor yang tertera di bawah, atau dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan untuk lagu persembahan kita dari PKJ 146, bait yang pertama sampai yang kedua, bawa persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau berikan padamu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat, untuk pelebaran gereja-Mu, terkhusus untuk persekutuan terlina. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adikku yang terkasih, saat ini kita telah berada di penghujung ibadah kita. Namun sebelum kita menutup ibadah kita ini dan melanjutkan berbagai aktivitas kita, mari kita tetap bersemangat untuk melakukan berbagai hal, bersemangat dalam pendidikan kita, dalam bersekolah online maupun berbagai macam tugas yang diberikan dan aktivitas lainnya. Tetap juga patuhi protokol kesehatan. Mari kita selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan untuk itu kita akan kembali memuji Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan sebelum menutup ibadah kita. Dan
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.